Hai, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi bisa banget kalau pesannya buat kalian juga ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton semua signs yang kalian punya, entah itu Mars, Venus, Merkuri, tapi khususnya untuk Sun sign, Moon sign, Rising atau Ascendant signs ya. Seperti kalian lihat di sini, ada 12 kartu. Layaknya setiap awal bulan gue buka 12 kartu ya. Kalau buat kalian semua yang belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot, gue saranin untuk nengok-nengok playlist 12 rumah astrologi. Ini akan gue pasang di sini ya. Kalian bisa tinggal klik, itu ada 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan tentang setiap rumah astrologinya ya. Dan biasanya sih ya yang tidak terbiasa dengan nonton gue ya, itu akan sulit paham, sulit mengerti ya, sulit ngerti. Jadi supaya terbiasa, mendingan subscribe, oke? Mendingan subscribe. Jadi di sini itu berdasarkan 12 konstelasi planet dan bintang zodiak. Nah, jadi dengan energi yang berlaku saat ini di bulan November, itu dampaknya apa sih untuk Gemini, gitu kan? Nah, jadi ntar kita lihat ya. Gua akan mulai dengan mystical shaman untuk melihat fokus kalian di bulan November ya, dan sesuai dengan tema yang tertulis di thumbnail alam bawah sadar. Setelah tarot 12 kartu tarot ini, gue akan buka 9 kartu dari Lenormand untuk melihat alam bawah sadar kalian ya. Dan akan gue tutup dengan wisdom of the oracle. Apa sih kata semesta untuk Gemini ya. Memang biasanya yang paham itu untuk mereka-mereka yang resonate atau yang sudah mengalami ya. Untuk yang belum mengalami sulit untuk paham. Jadi makanya kita semua punya pilihan, nggak harus kok nonton gue terus. Oke, ya, langsung ya. Fokus Gemini di bulan November. Giveaway. Vision Quest. Cakep nih kayaknya energi Gemini nih ya kan. Giveaway, kalian diminta untuk lebih memahami apa arti memberi. Memberi di sini maksudnya bukan memberi yang kita berlebihan atau sudah kita tidak pakai lagi. Bukan itu artinya giveaway di sini. Artinya adalah memberikan yang benar-benar bernilai buat diri kita sendiri, untuk kita berikan ke orang lain ya. Umpamanya lu cinta banget sama dompet lo gitu, bisa nggak lu berikan dompet yang tercinta, terfavorit lo itu untuk orang lain? Bisa nggak lu ngasih, bahkan melepaskan pasangan hidup lo untuk orang lain yang memang lebih sesuai? Bisa nggak lo memberikan hati lo, memberikan kebahagiaan lo pada orang lain tanpa menjadi bagian dari bahagia itu sendiri? Giveaway. Alam bawah sadarnya semua itu tentang visi kalian sendiri ke depannya. Langsung ya masuk ke tarot ya. Rumah pertama, rumahnya Gemini. Jadi lebih spesifiknya adalah Gemini Rising atau Ascendant signs. Di rumah pertama, bagaimana dunia melihat kalian, bagaimana kesan yang kalian orang lain tentang kalian. Kalian the magician. Ini energi kalian memang Merkuri ya. Ini energi Merkuri. Merkuri masih ada di Libra, tapi ntar lagi juga pertengahan bulan masuk ke Scorpio. Yang mana artinya kalian mampu menciptakan, merealisasikan ya, apapun yang memang sudah menjadi mimpi kalian itu menjadi nyata.
itu kesan orang lain pada kalian ya, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu masalah romance, percintaan, bagaimana kalian mengekspresikan kreativitas kalian mampu ya kan, dalam keseharian kalian juga kalian mampu. Itu bagaimana orang lain melihat kalian ya, powerful banget. Di rumah kedua tentang resources kalian, potensi diri kalian, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, prinsip kalian, nilai-nilai yang kalian pegang, apa sih yang bernilai buat kalian, tentang penghasilan kalian, tentang apa lagi? Anyway, kalian dapat Six of Swords. Ini energi, ini di rumahnya Cancer. Kalian siap untuk moving on. Kalian siap untuk membawa segala kekecewaan, pelajaran dari masa lalu ya, dan kecewaan yang sudah kalian baru saja lewati, untuk menuju ke yang lebih kalem, yang lebih oke ya. Masalah ini masalah entah rumah, keluarga, entah ya materi, sifatnya materi, supaya kalian bisa dihargai, lebih dihargai mungkin ya. Siap untuk membangun keluarga mungkin. Itu energinya Aquarius by the way ya, yang mana di rumahnya Aquarius itu ada ya, kalian ya mungkin ada yang relokasi, mungkin ya pindah rumah, pindah kerjaan, domisili. Kalian siap memulai sesuatu yang baru kok, nilai-nilai baru, pemahaman baru ya. Untuk rumah ketiga, masalah persepsi, mindset, komunikasi ya, dan pengetahuan kalian sendiri, aktivitas sosial kalian. The Hermit, kalian masih meditasi, kalian masih mengurung diri, kalian masih mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri untuk mendapatkan pemahaman, pencerahan ya. Ini energi Virgo tentang jadi tentang emotional security kalian sendiri, tentang tradisi yang kalian pegang, tentang home, family. Itu apa sih buat kalian? Kalian lagi ya mencoba mendalami hal-hal yang sifatnya tradisi ya, emotional security kalian lah gitu, tentang home dan family itu sendiri. Harusnya kayak gimana sih gitu. Kalian ingin mendapatkan pencerahan yang lebih, kalian ingin memperluas lagi pengetahuan kalian. Untuk masalah emotional security, home, family, tradisi ya, hubungan kalian dengan ibu atau wanita dalam hidup kalian ya. Kalian dapat Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Kalian siap bertanggung jawab secara finansial, atau kalian siap merawat ya. Kalian siap bekerja keras, kalian siap ya komit terhadap keluarga, terhadap rumah kalian dan tradisi. Dan kalian sangat nurturing ya. Kalian siap berbagi lah, bertanggung jawab juga secara finansial. Di rumah kelima ya, di rumahnya Libra, yang baru saja kita tinggalkan, yang baru saja matahari tinggalkan, itu ada King of Cups. Secara simbol ini energinya Pisces ya, secara simbol. Tapi mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan Pisces, Scorpio, atau enggak Cancer ya. Mungkin dalam kreativitas kalian punya banyak pilihan ya. Atau tentang anak, kalian dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam mengekspresikan diri, tapi kalian mencoba untuk bijak, mencoba untuk memahami, mencoba untuk mendengarkan ya, mencermati.
dari tawaran-tawaran yang diberikan, opsi-opsi yang ada, entah itu masalah romance, love affairs, ya. Masa kecil kalian. Anyway, di situ ada ini di oh enggak, ini di rumahnya Libra ya. Merkuri masih di sana sekarang. Saat gue baca ini masih Mars sama Merkuri masih di Libra, masih di rumah kelima ya. Kalian ingin menciptakan keharmonisan di situ. Dia nggak, King of Cups itu sifatnya nggak banyak ngomong. Meskipun itu sesuatu yang dia suka, ya, dia tidak gampang mengungkapkannya, tidak dengan mudah dia mengucapkannya. Mencintai itu nggak semudah itu untuk diungkapkan, nggak secip itu, nggak semurah itu, gitulah kurang lebih. Untuk di keseharian, kebiasaan, kesehatan, dan juga bagaimana melayani orang lain, kalian dapat King of Wands, energi Aries. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Kalian akan bersikap, ngambil tindakan untuk mencapai keharmonisan itu sendiri dalam rumah tangga mungkin. Dan Scorpio, ini rumahnya Scorpio, jadi ada matahari di rumah keenam kalian, di rumah kesehatan kalian, sehari-harian kalian, rutinitas kalian, bagaimana kalian mengorganisasi waktu kalian, melayani orang lain. Kalian akan mengambil sikap dan energi Aries. Kalian akan memulai sesuatu yang baru dengan approach yang berbeda mungkin ya. Untuk masalah di rumah ketujuh ya, rumahnya Sagittarius, relationship dengan diri kalian sendiri, bahkan dengan sesama ya, orang lain, whatever, any kind of relationship, kalian dapat Ace of Wands. Kalian punya hasrat ya, kalian passionate, kalian punya hasrat baru, punya passion baru untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi kalian ke-trigger untuk mulai sesuatu yang baru. Dan makanya kalian, orang lihat kalian the magician ya, kalian mampu. Untuk di rumah ke-9, bagaimana kalian berbagi, bagaimana kalian memproteksi, bagaimana kalian memanifestasikan atau mewujudkan berbagi finansial, properti, warisan, ideologi, sex intimacy ya. Kalian dapat Four of Wands. Kalian siap berbagi, entah itu tanggung jawab, struktur, properti ya. Kalian siap berbagi, bahkan memproteksi, menjaga ya. Itu energi Aries ya. Kalian siap untuk membangun fondasi itu menuju pernikahan mungkin. Untuk di rumah ke-9 ya, ini oh iya, ini di rumahnya Capricorn ya. Ada Pluto di rumah Capricorn, jadi emang ada transformasi, ada perubahan ya. Ya mungkin ada yang mau merit. I'm also happy ya kalau kalian ada yang mau merit. Mungkin bahkan ada yang dihibahkan anak ya, siap melahirkan, punya kehamilan ya. Ini rumah ke-9, kalian dapat The Empress. Rumah ke-9 itu tentang travel, tentang segala sesuatu yang sifatnya berjarak ya, emosional, geografi, foreign, segala sesuatu yang baru, asing ya. Luar negeri mungkin, perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, higher learning, religion ya, spiritual. The Empress ini energinya Venus. Venus di mana? Di Sagittarius. Di rumah Sagittarius ada Ace of Wands. Kalian siap menciptakan, melahirkan situasi suasana baru. Mungkin ini juga ada relokasi ya, ada yang travel, pindah rumah mungkin, atau siap untuk membangun keluarga, untuk memperluas atau memperbesar keluarga kecil ya, menambah anggota member keluarga ya kan. Cakep. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan status sosial kalian. Kalian dapat
Seven of Cups, energinya Scorpio. Ya, kalian akan bersikap. Seven of Cups itu tentang kebingungan akan opsi-opsi yang ada, tawaran-tawaran yang ada, ya, godaan-godaan untuk yang namanya karir, reputasi gitu. Kalian akan bersikap. Di bulan November ini kalian akan ambil keputusan, bersikap, ya. Karena itu energinya Scorpio, matahari dari situ. Dia akan kasih terang buat kalian mana yang buat kalian gitu. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian berkomunikasi, tentang teman-teman kalian, tentang network, tentang medsos, aspirasi, kontribusi kalian. Page of Wands. Ya, kalian siap approach, ya. Kalian siap memperluas jaringan network kalian. Rumah ke-12, rumahnya Taurus, ya, ada Uranus di situ buat kalian. Dan rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, limiting belief, alam bawah sadar, spiritual. Kalian dapat The Chariot. Ini energinya Cancer. Kalian mampu, ya, kalian akan mampu mengatasi keterbatasan kalian sendiri, entah itu baik, entah itu buruk, ya. Apapun yang membatasi diri kalian, kalian mampu mengendalikan itu dan moving on, moving forward, ya. Entah itu keterikatan kalian dengan materi, persepsi kalian dengan materi, tentang idealnya, seharusnya itu bagaimana kalian mampu mengendalikan itu semua dan moving forward. Nah, alam bawah sadar kalian, Four of Swords, energinya Libra. Alam bawah sadar kalian masih mencoba untuk healing, kontemplasi dari hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, ya, yang mungkin itu karena ekspektasi kalian sendiri tentang bagaimana seharusnya, ya. Karena kalian mencoba untuk mengerti balance, harmonis, kompromi, ya. Bagaimana kalian ingin menciptakan keharmonisan itu, balance itu sendiri, mencoba untuk mengerti orang lain, perasaan orang lain. Kalian mencoba untuk bijak aja dalam menjadi cinta itu sendiri. Giveaway. Nah, oke, segitu aja dari tarot. Sekarang kita lanjut ke Lenormand, ya. Lenormand. Tentang alam bawah sadar kalian, apa sih yang kalian harus sadari? Cek and recheck alam bawah sadar untuk Gemini. Apa yang Gemini harus sadari dari alam bawah sadarnya? Sembilan kartu untuk Gemini dengan alam bawah sadarnya. Double faces. Oops. 3. Garden. Stork. Fox. Polar bear. Sun. Rider. Tower. Hearts. Oke, jantung bacaan kalian, Fox. Kalian lagi mencoba menyiasati situasi kalian sendiri. Kalian mencoba menyiasati perubahan atau karma, atau yang memang di luar kuasa kalian, ya, dengan energinya Fox. Kalian mencoba berkelit atau menyiasati situasi kalian. Oke. Karena di benak kalian adalah 3. Ini tentang kesehatan. Ini tentang memori, ya, tradisi, keluarga, dan juga karma. Ya. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai aja, ya. Itu di benak kalian. Fokus kalian adalah perubahan itu sendiri, ya.
untuk menjadi mungkin seorang ibu, untuk mungkin ada kaitannya dengan seorang ibu atau yang mempunyai kuasa secara finansial. Karena kalian harus berubah. Entah mungkin mertua, ya kan. Fondasinya kalian itu adalah rider, si pembawa pesan akan perubahan itu sendiri. Yang akan memberi penjelasan tentang kesehatan atau karma, tradisi-tradisi atau memori yang mengikat. Kalian mencoba menyiasati itu. Kayaknya bukan menurut gue ini opini pribadi menyiasati karma itu sama saja membuat atau mencipta karma lain yang baru. Tapi bagaimana kita menghadapi, mungkin lebih tepatnya lebih sounds better gitu loh, ya kan. Benak kalian itu ya double faces tentang bagaimana terang dan gelapnya image atau citra ya, kita dalam sosial itu sangat bergantung pada kesehatan atau karma kita sendiri. Baik buruknya itu adalah sebab dan akibat dari tingkah laku, tindak tanduk kita sendiri. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari apa namanya karma, hukum sebab dan akibat, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan loh. Kenali baik dan buruk dari diri kita, sisi diri kita sendiri sebelum kita ngejudge. Ya, perubahan itu untuk harus terjadi. Entah kalian ingin menjadi ibu, entah kalian berurusan dengan ibu ya, yang punya kuasa akan finansial, yang mempengaruhi sisi finansial kalian. Perubahan itu harus ada, dan bagaimana kalian ingin menghadapinya. Karena jelas kebenaran itu, terang itu, pencerahan itu ya akan ada. Itu akan datang dengan sendirinya gitu, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan prosesnya sendiri gitu. Ini institusi ya, The Tower ini institusi. Mereka yang membuat peraturan. Mungkin tentang lockdown ya. Ada pesan tentang perubahan itu sendiri, tentang ya happiness, ini happy ya, happiness. Pencerahan akan suatu peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang baru. Di saat kalian mengenal baik dan buruk, gelap dan terang dari dalam diri kita masing-masing, kalian tahu bagaimana harus menjadi, bersikap ya untuk perubahan itu sendiri. Okay. Dan fokus kalian di mana? Untuk diri kalian sendiri atau untuk komunitas yang lebih besar? Karena memang sebenarnya kadang kuasa itu bukan kuasa kita untuk bisa kita nggak punya kuasa akan segala hal, tapi mungkin untuk diri kita sendiri punya.
dan itu akan mempengaruhi sekitar kita juga. Under the deck, alam bawah sadar kalian tuh hearts, it's all about hearts, tentang dua hati yang bertemu menjadi satu. Keputusannya apa? Untuk stabilitas itu sendiri ada komitmen dan pembayaran tentang resources. Oke, Gemini kita lihat ya sekarang apa kata semesta untuk Gemini di bulan November. Chaos and conflict. Oops. Thinker. Iyalah Gemini lagi ya kan. Nggak kelar-kelar mikir. Chaos and conflict. Buat gue ini artinya cuman chaos dan konflik itu berawal dari pikiran lo sendiri. Oke. Itu kata semesta. Oke, udah segitu aja. Semoga resonis dan berguna. Kalau emang ya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Makasih udah mau nonton. Dah.